Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sucipto dengan NIM 2331181, kelas E semester 4, mata kuliah anatomi topografi yang diampu oleh dosen Dr. Hewan Eprinanda Galuh Berliana, MSI. Saya akan mereview anatomi topografi ekstremitas kranialis. Perlu diketahui bahwa ilmu anatomi topografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar bagian pada tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini adalah hewan, seperti muskulus, hubungan muskulus dengan sistem saraf dan pembuluh darah. Pada anatomi topografi ekstremitas kranialis dibagi menjadi 3 regio. Nah, ini adalah pembagian regionya. Yang pertama ada regio scapula humeri bagian lateral, kemudian ada scapula humeri bagian medial, serta ada regio antebrachii dan manus. Nah, di sini terdapat fascia. Nah, fascia ini merupakan lapisan terluas pembungkus dari otot yang berfungsi sebagai fiksator. Itu dibagi menjadi 5 fascia. Yang pertama, ini adalah fascia omobrachialis yang berfungsi untuk menutupi lateral bahu dan lengan. Yang kedua, ada fascia antebrachii yang dibagi menjadi 2 fascia. Ada fascia superficialis dan fascia profunda. Kemudian yang ketiga ada fascia carpalis yang juga dibagi menjadi 2 fascia. Yang pertama ada fascia carpalis dorsalis dan reticulum ellexorium. Dan yang keempat ada fascia metacarpalis dibagi menjadi 2. Ada fascia metacarpalis superficial dan fascia metacarpalis profunda. Serta yang kelima ada fascia digitalis yang berfungsi untuk mengikat tendon. Selanjutnya pada regio scapula humeri lateral terdapat muskulus yang berfungsi menggerakkan kulit untuk mengusir parasit seperti lalat atau nyamuk yang singgah pada kulit. Kemudian saya akan menjelaskan muskulus lebih rincinya, yaitu pada regio scapula humeri lateral. Di bagian dorsal pada anak panah nomor A terdapat muskulus trapezeus, bentuknya seperti segitiga terbalik yang berada pada puncak tuber spina pada os scapula, bagian cervical dan torakal. Fungsinya untuk menggerakkan os scapula ke cranial dorsal atau caudal dorsal. Vaskularisasinya ada arteri vertebralis, sedangkan inervasinya ada ramus dorsal nervus spinal accessorius. Kemudian pada anak panah B terdapat musculus latissimus dorsi. Nah, origonya pada fascia thoracolumbar, insersinya pada tuberositas teres mayor os humeri, fungsinya untuk menarik humeri ke arah dorsal dan caudal. Vaskularisasinya terdapat arteri subscapularis, arteri thoracadorsalis, arteri intercortalis dorsalis, dan arteri lumbalis. Sedangkan inervasinya ada nervus thoraco-dorsalis. Kemudian di bagian ventralnya pada anak panah G itu ada musculus brachiocephalicus yang dibagi menjadi 2, yaitu pars cleudocephalicus dan pars cleudobrachialis. Nah, dan ini pada anak panah F terdapat musculus transversorius yang terletak di permukaan lateral leher, origonya
pada ale atlantis, os atlas, insersinya pada fascia supraskapula dan spina scapula. Fungsinya menggerakkan kepala dan leher ke lateral, dan vaskularisasinya ada arteri cervicalis superficialis dan arteri vertebralis, dan inervasinya terdapat nervus cervicalis. Selanjutnya, ini pada anak panah C ada musculus serratus ventralis yang mempunyai dua tempat pertautan, sehingga menjadi dua bagian otot. Ada pars cervicalis di bagian kranial dan ada pars thoracalis di bagian kaudal. Strukturnya mirip seperti mata gergaji dan berbentuk seperti kipas. Kemudian di ventralnya lagi ada musculus pectoralis. Nah, musculus pectoralis ini dibagi menjadi dua. Ada musculus pectoralis superficialis dan musculus pectoralis profundus. Pada musculus pectoralis superficialis dibagi menjadi dua. Ada musculus pectoral transversus caudal dan musculus pectoral descendens cranialis. Kemudian pada profundus juga dibagi menjadi dua musculus. Ada musculus subclavius dan musculus pectoralis ascendens. Kemudian pada bagian profundusnya lagi, di bagian profundusnya musculus trapezius, ada musculus rhamboideus. Nah, ini pada anak panah yang ditunjuk oleh huruf A. Selanjutnya ada musculus yang melekat pada os scapula. Jadi terdapat beberapa bagian. Pada nomor 1 ada musculus letak pada fossa supraspinata, dan pada nomor 2 ada musculus infraspinatus yang terletak pada fossa infraspinatus. Kemudian pada nomor 3 ini ada musculus deltoideus, dibagi menjadi pars. Ada pars acromialis scapularis. Kemudian di nomor 7, ini nomor 7 terdapat musculus brachialis. Kemudian pada nomor 10 ada musculus latimus dorsi. Kemudian nomor 9 ada musculus tensor fascia antebrachii. Kemudian pada nomor 11 terdapat dua musculus. Yang pertama di yang atas ada musculus tensor fascia antebrachii dan musculus triceps brachii caput longum. Dan pada nomor 12 ada musculus triceps brachii. Kemudian musculus di bagian profundus pada os scapula terdapat pada nomor 5 ada musculus triceps brachii caput lateral. Kemudian ada musculus triceps brachii caput lateral. Kemudian di sini ada musculus biceps brachii, juga terdapat vena, namanya vena cephalica. Kemudian ini terdapat musculus brachialis. Kemudian di bagian ini terdapat musculus tensor fascia antebrachii. Kemudian ini musculus triceps brachii caput longum, dan ada musculus
pada nomor 13, musculus unconeus. Baik, demikian review anatomi topografi ekstremitas cranialis yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.